Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius. Hari ini kita sudah sampai di Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mari bersama-sama kita akan membacanya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang pengampunan. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus sebelumnya mengajarkan tentang bagaimana menegur orang yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan terhadap kita. Hal ini telah kita pelajari minggu sebelumnya, ya, bahwa peneguran itu diberikan dengan tujuan supaya orang yang berbuat kesalahan itu bertobat. Tuhan Yesus berkata bahwa pengampunan yang harus diberikan adalah 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu diberikan tanpa batas atau selalu dilakukan terus-menerus. Kemudian untuk jelasnya, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan itu diceritakan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, di dalam bacaan kita tadi kita lihat ya, ada 2 orang hamba, ya.
Hamba yang pertama, ya dari bacaan di atas tadi ya, kita lihat itu hamba yang pertama itu mempunyai hutang sebesar 10.000 talenta kepada raja. Nah, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, di dalam Matius 20 ayat 2 dan 13, Bapak Ibu dapat membacanya, dikatakan bahwa 1 dinar itu sama dengan upah harian seorang pekerja. Sehingga jika kita menghitung hutang 10.000 talenta, berarti itu sama dengan 60 juta dinar. Berarti sama dengan 60 juta hari kerja. Nah, kalau kita hitung ke tahun dengan perhitungan 1 tahun 365 hari, maka didapati 165 tahun. Nah, pertanyaannya, apa mungkin dia hanya bekerja untuk membayar hutang selama 165 tahun? Bagaimana dengan kebutuhan hidupnya yang lain? Seandainya dia menyisihkan setengah dinar setiap hari untuk bayar utang, lalu setengah dinarnya untuk kebutuhan, berarti dia butuh waktu berapa? 330 tahun. Hah? Zaman sekarang, apa ada yang orang umurnya sampai 330 tahun baru selesai hutang? Kan tidak mungkin. Nah, di ayat 25 dikatakan bahwa hamba ini tidak sanggup untuk melunasi hutangnya. Maka raja itu memerintahkan untuk apa? Untuk menjual hamba itu, istrinya, anak-anaknya, dan segala miliknya. Dan hasil penjualan itu nanti digunakan untuk membayar hutangnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Selanjutnya dikatakan hamba itu sujud menyembah kepada sang raja dan memohon supaya diberi kelonggaran. Melihat hal itu, hatinya raja ini tergerak oleh belas kasihan. Sehingga raja membebaskan dia dari hutang 10.000 talenta itu. Nah, hamba yang pertama ini mendapat pengampunan. Tentu dia bersuka cita, ya kan? Bersuka cita banget. Bayangkan waktu kerja 165 tahun itu tadi, ya yang akan dilakukannya hanya untuk membayar hutang. Nah, itu sekarang sama raja dibebaskan, dihapuskan. Artinya dia tidak perlu membayar lagi. Nah, jadi hutangnya ini dihapuskan dengan cuma-cuma. Nah, kira-kira apa reaksi hamba yang pertama ini? Nah, tadi saya katakan pastinya ada sukacita yang luar biasa. Dan juga pasti dia melihat bahwa bahwa tuannya, yaitu sang raja ini, penuh dengan belas kasihan. Nah, dari bagian ini kita dapat belajar beberapa hal ya. Ini bercerita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kita ini bagaikan hamba yang pertama. Kita mempunyai hutang dosa yang begitu banyak. Dan kita ini tidak akan mampu untuk membayar dosa. Ya, sebab dosa itu harganya sangat mahal. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, Dia membayar semua hutang dosa kita dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus membayar hutang dosamu dan hutang dosaku dengan dirinya sendiri. Ini sebuah anugerah buat kita. Karena itu, mari kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kita, serta menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya secara pribadi. Lalu yang berikutnya dari bagian ini kita belajar. Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, seharusnya lah kita hidup dalam syukur dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu sekarang kita lihat hamba yang kedua. Ya, hamba yang kedua tadi, kalau kita baca di dalam bacaan kita Matius 18 ayat 21 sampai 35,
Juga di sana diceritakan tentang hamba yang kedua. Hamba yang kedua ini mempunyai hutang berapa? Cuma 100 dinar, ya. Sepersekian ratusnya ya dari hutang hamba yang pertama tadi kepada raja. Dia punya hutang 100 dinar saja kepada hamba yang pertama, ya. Lalu apa yang kita baca dari hamba yang kedua ini lagi? Nah, hutang ini tadi ya yang 100 dinar ini jauh lebih sedikit dari 10.000 talenta. Ingat, 1 talenta tadi kan 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 talenta kan 60 juta dinar. Ya, jauh banget ya jauh lebih sedikit maksud saya dari hutangnya hamba yang pertama. Nah, ketika hamba yang pertama bertemu dengan hamba yang kedua, apa yang terjadi? Nah, kita boleh lihat kembali ya di dalam ayat 28 sampai 30. Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang mana? Hamba yang pertama, keluar dari hadapan raja ya yang telah membebaskan hutangnya. Ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Apa yang dia lakukan? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi dikatakan ia menolak. Hamba yang pertama itu menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Nah, kita lihat di sini ya, beda banget antara sikap raja dengan hamba yang pertama ini di dalam mempraktekkan atau memperlakukan orang yang punya hutang. Raja mempunyai belas kasihan. Ya, ketika dia melihat hambanya tidak punya apa-apa, terus memohon, sujud memohon supaya diberi kelonggaran. Raja langsung hatinya tergerak oleh belas kasihan dan menghapuskan hutang-hutangnya. Sedangkan hamba yang pertama tidak punya belas kasihan sama sekali. Nah, hamba yang kedua ini akhirnya diapakan? Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ini artinya apa? Artinya hamba kedua tidak mendapat pengampunan dari hamba yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat perbuatan hamba yang pertama ini kita tadi telah membaca bahwa raja memanggilnya, memarahi, ya, lalu memberi stempel apa tadi? Hamba yang jahat, ya, dan menyerahkannya kepada algojo-algojo. Artinya, hamba yang pertama ini mendapatkan hukuman karena kelakuannya tidak sesuai dengan harapan raja. Apa memangnya harapan raja? Ya, raja berharap ya di dalam Matius 18 ayat 33, di sana dikatakan, bukankah engkau pun harus, ya ada kata harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari bagian ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil bagi hidup kita secara pribadi. Terkadang sesama yang berhutang pada kita itu sebetulnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hutang kita kepada Tuhan. Jadi istilahnya itu tidak imbang ya. Pengampunan yang telah seseorang terima dari Tuhan itu ternyata tidak menjamin orang itu punya kasih untuk mengampuni sesama. Nah, dan kita melihat ya, akibat daripada hamba yang pertama tadi tidak mengampuni hamba yang kedua, maka Bapa di sorga pun dikatakan akan berbuat demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nah mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan saya berikan, tetapi Bapak Ibu juga dapat menyimpulkan ya pembelajaran tentang pengampunan ini. Yaitu yang pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan.
Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu, selain kita sadar akan hal itu, mari kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dengan cara bagaimana? Ayo sama-sama kita menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan dan perilaku. Lalu yang kedua, melalui pengampunan yang diberikan kepada kita, Tuhan pun merindukan agar kita melakukan hal yang sama kepada orang lain atau kepada sesama kita. Sebanyak apapun permohonan untuk diampuni, sebanyak itu pun pengampunan yang diberikan. Pengampunan yang diberikan adalah pengampunan yang tulus, artinya dengan segenap hati. Kalau kita lihat ya di dalam Matius 18 ayat 32 dan 33, saya bacakan sekali lagi. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah ini dia ya. Jadi Tuhan itu sebetulnya sangat menginginkan kita memiliki kasih yang sama dengan yang dimilikinya untuk bisa mengampuni orang yang berbuat salah. Atau istilah dalam Alkitab hari ini hutang ya, orang yang berhutang. Lalu yang berikutnya, sikap kita dalam memberikan pengampunan kepada sesama itu ternyata menentukan sikap Tuhan terhadap kita. Tadi kita baca di dalam ayat 35 yang berkata, "Maka Bapakku pun yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengampuni. Jangan ada dengki, kepahitan di dalam diri kita terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada kita, ya. Alirkan pengampunan. Pengampunan itu akan membawa kita memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita enteng istilahnya ya. Tetapi sebaliknya kalau hati kita ini tidak punya yang namanya pengampunan terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada kita, maka hidup kita ini, hati kita ini jadi gelisah sebetulnya. Hidup kita tidak tenang, dan seterusnya. Karena itu mari kita merespon apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus tadi. Ketika Petrus bertanya, "Berapa kali aku harus memberikan pengampunan?" Tuhan Yesus bilang, 70 kali 7 kali. Artinya, alirkan pengampunan itu terus-menerus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa saya bagikan buat kita hari ini. Dan saya harapkan kita akan terus melanjutkan ke acara diskusi kita di grup WhatsApp. Diharapkan juga sebelum kita berdiskusi ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan pengampunan. Akhir kata saya katakan selamat belajar firman Tuhan, selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.